Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 4, pada hari ini kita akan mempelajari materi Al-Qur'an, yaitu tentang surah Al-Asr. Ada yang belum hafal surat Al-Asr? Baik. Apa arti dari surah Al-Asr? Artinya, surah Al-Asr mempunyai arti yaitu waktu atau masa. Di sisi yang lain, Al-Asr juga diartikan waktu asar. Kata Al-Asr diambil dari ayat pertama surat ini, yaitu wal asr. Surah Al-Asr diturunkan di kota Makkah, yang mana berarti dia termasuk dari golongan surah, ya benar, surah Makkiyah. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr diturunkan setelah surah Al-Insyirah, yang merupakan surah ke-103 di dalam Al-Qur'an. Baik, Bapak akan bacakan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan sholat, wa amilus solihat, atau mengerjakan kebaikan, boleh, mengerjakan sholat boleh, serta saling menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sober, dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi kita sebagai manusia termasuk golongan dari orang-orang yang merugi. Tapi ada yang tidak merugi, siapa? Yaitu orang yang beriman, orang yang mengerjakan kebaikan, yang sering mengerjakan sholat, serta saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sober, saling menasihati untuk melakukan kesabaran. Baik, apa saja sih isi kandungan surah Al-Asr? Isi kandungan surah Al-Asr yang pertama adalah manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus beriman. Karena apa? Syaratnya kita kalau mau masuk surga yaitu beriman. Tidak akan ada orang yang masuk surga tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu kita sebagai manusia harus selalu beramal soleh. Manusia harus beramal soleh, harus membantu kepada yang lain, tidak mencaci yang lain, tidak menghina yang lain, melakukan yang baik-baik saja. Lalu yang selanjutnya harus saling menasihati untuk kebenaran. Jika ada teman kita yang salah, maka harus dinasihati, jangan dibiarkan, apalagi malah ikut-ikutan membuli. Jadi harus dinasihati. Oh, kamu nggak boleh begini, harusnya seperti ini. Kamu nggak boleh begini, harusnya seperti ini. Kita sebagai manusia harus selalu seperti itu. Lalu yang keempat adalah saling menasihati untuk kesabaran. Semua yang diberikan oleh Allah, baik kesulitan bagi kita, baik kesenangan bagi kita, itu semua adalah cobaan atau ujian. Kita diberikan kesenangan oleh Allah, kita diberikan kebaikan, kita diberikan harta yang banyak. Apakah kita mampu untuk mengolah harta tersebut atau malah kita untuk berbuat foya? Jika diberikan kesulitan, apa kita masih beriman kepada Allah atau malah kita pindah kepada imannya Tuhan yang lain? Nah, itu semua adalah jawaban, maka harus selalu bersabar. Baik, itu saja dari Bapak. Untuk tugasnya
dikerjakan di buku paket. Itu yang evaluasi pelajaran 1 pada halaman 10 sampai halaman 12. Dari mulai soal surah Al-Asr diturunkan di yang pilihan ganda sampai soal yang tuliskan 2 contoh sikap saling menasihati di rumah dan sekolah. Baik, itu saja dari Bapak. Syukron ala timamikum. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.